Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu secara virtual untuk melanjutkan perkuliahan fisika, teknik, dan praktikum. Baik adik-adik sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengikuti perkuliahan hari ini, yaitu materi kita adalah tentang optika geometri. Sebelumnya kita semua sudah belajar tentang gelombang. Nah, salah satu bentuk gelombang itu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Nah, salah satu bentuk dari gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Terbukti bahwa kita bisa menerima cahaya atau sinar matahari dari matahari yang melewati angkasa, kemudian sampai ke bumi ini. Ya, kita masih menerima sinar matahari dan juga menerima energi dari sinar matahari tersebut. Kita merasakan panas dari sinar matahari tersebut. Nah, adik-adik sekalian, meskipun cahaya itu adalah merupakan gelombang, nah, untuk memudahkan kita dalam mempelajari sifat-sifat cahaya, sebagian dari sifat-sifat cahaya yang diantaranya adalah pemantulan cahaya, maka kita bisa mengasumsikan cahaya yang sebagai gelombang tersebut itu menjalar atau merambat ya sebagai suatu garis lurus. Nah, ini akan kita pelajari dalam optika geometri. Nah, ini akan mempermudah kita untuk belajar, mempelajari bagaimana cahaya itu dipantulkan oleh sebuah benda yang mengkilap, ya, benda mengkilap yang sering kita sebut sebagai cermin. Ada beberapa jenis cermin yang nanti akan kita pelajari ya sebagai media pemantulan cahaya, yaitu cermin datar, kemudian cermin cekung, dan cermin tembung. Baik, adik-adik sekalian, mari kita ikuti presentasi tentang pemantulan cahaya pada ketiga jenis cermin tersebut. Izinkan saya share screen. Nah, pelajaran yang mempelajari tentang pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya ini kita sebut sebagai optika geometri. Nah, pemantulan cahaya ini terjadi pada cermin. Ada 3 jenis cermin: cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Selain optika geometri digunakan untuk mempelajari pemantulan cahaya, optika geometri juga bisa digunakan untuk mempelajari tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya yang melalui beberapa medium. Yang pertama adalah pembiasan pada bidang datar, yang kedua adalah pembiasan pada permukaan lengkung, yaitu pada lensa, ada lensa cembung, lensa cekung, dan susunan lensa. Kemudian ada juga pembiasan pada prisma. Nah, dari sifat-sifat cahaya, 2 sifat cahaya tersebut, yaitu pemantulan dan pembiasan cahaya, maka orang membuat alat optik, di antaranya mata dan kacamata. Mata itu dibuat oleh Allah, dan ini juga menggunakan prinsip-prinsip yang berupa pemantulan
dan pembiasan cahaya. Kemudian juga ada kacamata yang digunakan untuk membantu memfokuskan cahaya sinar datang yang biasanya orang ketika mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat, itu artinya lensa matanya tidak bisa memfokuskan cahaya atau sinar datang karena memang berubah bentuk gitu ya, tidak bisa memfokuskan sinar datang ke retina mata. Nah, sehingga butuh bantuan dari kacamata untuk memfokuskan sinar atau cahaya datang ke retina mata sehingga bisa dilihat dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah loop atau yang biasa kita kenal dengan kaca pembesar. Yang ketiga adalah mikroskop. Ya, mikroskop untuk membesarkan, ya pembesaran sekian kali, termasuk juga kamera yang sering kita gunakan setiap hari, baik itu kamera yang ada di handphone kita maupun kamera yang kita gunakan untuk melakukan fotografi, kemudian teropong dan lain sebagainya, dan banyak lagi alat-alat optik yang digunakan atau dibuat oleh manusia yang didasarkan pada konsep atau prinsip dari pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, hari ini kita hanya akan fokus, kita hanya akan mempelajari tentang pemantulan cahaya. Nah, adik-adik sekalian, setiap hari kita sebelum beraktivitas biasanya selalu menggunakan, ya kita menggunakan cermin, ya kita selalu bercermin, ya kemudian merapikan diri di depan cermin. Nah, tahukah kita bagaimana proses terbentuknya bayangan kita di cermin, terutamanya cermin datar yang sering kita gunakan sehari-hari? Nah, ini didasarkan pada konsep pemantulan cahaya, utamanya pemantulan cahaya pada bidang datar. Pemantulan cahaya ada dua jenis pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan teratur atau specular reflection, pemantulan cahaya oleh permukaan halus, ya seperti cermin datar. Ini disebut sebagai pemantulan teratur, specular reflection. Nah, sehingga jika ada sinar datang yang kita gambarkan sebagai garis sejajar, maka dia akan dipantulkan sebagai sinar pantul yang juga sejajar. Gitu ya. Ini adalah pemantulan teratur atau specular reflection. Yang kedua adalah pemantulan baur atau diffuse reflection. Ya, disebut baur karena memang ketika sinar datang ini kita gambarkan sebagai garis sejajar, tapi ketika dipantulkan maka ini arahnya tidak sama, arahnya tidak beraturan atau baur. Nah, ini terjadi pada permukaan-permukaan kasar seperti pada kertas dan lain sebagainya. Nah, hukum pemantulan cahaya pada bidang datar atau rata ini kita berlaku aturan-aturan sebagai berikut, yang aturan ini dirumuskan oleh Snellius. Nah, sehingga disebut sebagai hukum Snellius. Yang pertama, sinar datang atau sinar jatuh, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ya, ini gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah bidang datar, bidang datarnya itu adalah cermin. Kemudian ini adalah sinar datang, ya sinar datang. Kemudian ini adalah sinar pantul. Dia terletak pada satu bidang datar karena dipantulkan oleh bidang datar tersebut, yaitu cermin. Kemudian sinar datang atau sinar jatuh itu selalu sudut sinar datang dan sudut sinar pantul itu selalu sama dengan selalu sama keduanya. Ya, jadi kalau kita punya di sini sudut I ini kita ukur terhadap garis normal, garis yang tegak lurus bidang datar.
kita ukur sudutnya sinar datang itu sama dengan sudut sinar pantul. Kalian bisa melakukan pengujian ini dengan menggunakan laser, gitu ya. Dengan menggunakan laser itu akan terlihat jelas karena memang laser itu sinarnya terfokus. Nah, sehingga kita bisa melakukan pengujian seperti ini. Ya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau sudut datangnya di sini I, sudut pantulnya R, maka I sama dengan R. Ini untuk bidang datar. Perlu diingat bahwa ini untuk bidang datar. Nah, untuk pemantulan cahaya pada cermin datar, ini seperti apa? Kita bisa gambarkan analisa dengan menggunakan gambar ya seperti ini. Kita bisa lukis pembentukan bayangan pada cermin datar. Ya, jadi cahaya yang datang ya dari atas, dari bagian paling atas itu dipantulkan pada cermin datar dengan membentuk sudut yang sama besar antara sudut datang dan sudut pantul. Atau sebaliknya dari yang paling bawah itu dipantulkan ke atas. Ya. Nah, sehingga dari sini ini nanti terbentuk bayangan. Nah, kalau ini nanti diperpanjang gitu ya, diperpanjang, jadi cahayanya ini diperpanjang. Ya, cahaya datang maupun cahaya pantulnya diperpanjang. Nah, sehingga nanti di sini terbentuk bayangan. Sifat bayangannya ini kita lihat ini adalah tegak, kemudian maya, sama besar dengan bendanya, dan berlawanan arah terhadap bendanya. Jaraknya sama dengan jarak bendanya. Jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda ke cermin. Itu ya. Tapi sifatnya maya. Maya itu ada di belakang cermin. Nah, sehingga kita bisa melihatnya, ya kan? Ya, biasanya kalau kita bercermin pada jarak tertentu dari cermin, kita akan melihat bayangan kita pada jarak yang sama dari cermin. Kalau kita mendekat, maka bayangan juga akan ikut mendekat. Kita menjauh, bayangannya juga akan ikut kelihatan menjauh. Nah, itulah yang kita sebut sebagai jarak antara kita dengan cermin, itu sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Dan juga sifatnya maya, sifatnya ada di belakang cermin. Ini merupakan hasil dari perpanjangan sinar datang dan sinar pantul. Artinya, kalau sifat bayangan itu maya, kita bisa melihat langsung dengan mata kita. Bisa langsung tertangkap oleh mata. Tapi kalau sifat bayangannya nyata di depan cermin, maka kita tidak bisa melihat langsung. Kita perlu cermin lagi untuk menangkap bayangan tersebut. Nah, berapa panjang cermin minimum yang bisa kita gunakan untuk melihat keseluruhan badan kita? Yaitu setengah dari tinggi badan kita. Itu ya. Ya, jadi posisi cerminnya ada di sini. Ya, setengah ke atas. Kalau kita meletakkan cermin itu, ya mulai dari mata kita, kemudian sampai dengan setengah badan kita, sampai dengan perut kita, maka kita bisa melihat keseluruhan badan kita, keseluruhan badan kita pada cermin tersebut. Jadi kita butuh cermin yang tingginya setengah dari badan kita dan diletakkan mulai dari sejajar dengan mata kita sampai dengan perut kita, itu ya. Kemudian jumlah bayangan pada cermin datar yang membentuk sudut dua cermin datar yang membentuk sudut sebesar alfa. Ya, ini akan terbentuk beberapa bayangan. Yang pertama, ini bisa kita lihat dari persamaan ini. Jumlah bayangan itu sama dengan 360 dibagi dengan alfa dikurangi 1. 360 itu adalah sudut 360 derajat dibagi dengan alfa. Alfa itu adalah sudut yang terbentuk antara dua cermin tersebut, gitu ya.
kemudian dikurangi 1. Jadi misalkan dua cermin itu membentuk sudut 90 derajat, maka kita akan bisa melihat 3 bayangan pada kedua cermin tersebut. Kalau dia bisa membentuk sudut 60 derajat, maka kita akan bisa melihat 5 bayangan pada cermin tersebut. Nah, silahkan ini nanti dipraktekkan di rumah, mungkin punya 2 cermin dua cermin itu disusun sedemikian rupa sehingga dia membentuk sudut tertentu dan kemudian Anda letakkan satu benda di antara dua cermin tersebut. Maka berapa jumlah bayangan yang terbentuk pada cermin tersebut Anda bisa hitung. Nah, kemudian pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ya, kalau tadi cermin datar, sekarang kita ke cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang lapisan mengkilap pada bagian dalam, terletak pada bagian dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Ya, maka kita sebut juga dengan konkav. Nah, apabila sinar sejajar itu dijatuhkan pada cermin cekung, maka sinar tersebut akan dipantulkan terfokus atau terkumpul pada satu titik yang disebut sebagai titik api atau titik fokus. Kenapa kita sebut sebagai titik api? Karena biasanya ketika cahaya, utamanya cahaya matahari, itu difokuskan, ya, kemudian pada titik api itu kita berikan benda, maka itu akan bisa energinya biasanya akan bisa menyalakan api pada benda. Misalkan kita berikan tisu atau yang lain, itu energinya akan terkumpul di situ. Energi dari sinar atau cahaya yang difokuskan. Gitu ya. Nah, sehingga sinar cermin cekung ini kita bisa gunakan juga untuk mengumpulkan energi matahari, panas matahari. Nah, kemudian hukum pemantulan yang berlaku pada cermin cekung, yang pertama adalah sinar datang yang sejajar sumbu utama ini difokus atau dipantulkan melalui titik fokus. Ya, kita bisa lihat di sini ada 2 titik. Yang pertama adalah titik fokus, yang kedua adalah titik M. Titik M ini adalah titik pusat kelengkungan atau titik R biasanya. Ya, titik M atau titik R. Titik pusat kelengkungan. Jadi kalau ini diperpanjang cermin ini, ya dia akan membentuk satu lingkaran penuh. Nah, jari-jari dari lingkaran itulah titik pusat kelengkungan. Ya, jadi dari tepi cermin ke pusat lingkaran itu adalah di pusat lingkaran itu adalah titik pusat kelengkungan. Nah, maka titik fokus ini adalah setengah dari jari-jari cermin, panjangnya dari tepi cermin ke setengah dari cermin ya ke setengah jari-jari cermin tersebut itu adalah titik fokus. Nah, sinar datang yang sejajar sumbu utama itu dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang yang melalui titik fokus itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Ya, jadi kita bisa memfokuskan sinar datang pada cermin cekung ini kepada titik fokus, ya, dan di situ kita bisa menyimpan atau mendapatkan energi yang besar dari cahaya. Semakin luas bidang pemantulannya, maka cahaya yang terkumpul atau sinar yang terkumpul di titik fokus juga akan semakin besar. Kalau itu ukurannya sangat besar, masif, ya, maka energi yang dikumpulkan juga akan sangat besar sekali. Dan itu akan bisa menimbulkan ya, panas yang sangat tinggi. Sehingga itu juga bisa jadi suatu sumber energi dengan cara memfokuskan sinar atau cahaya matahari melalui pemantulan pada cermin cekung.
Ya, kita lihat bagaimana kita melukis bayangan pada cermin cekung. Ya, misalkan kita letakkan benda itu di depan di depan titik pusat kelengkungan. Jadi di sini, ya, ini titik pusat kelengkungan M, diletakkan di sini. Kita gambarkan sinar datang sejajar sumbu utama, ya, dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan. Nah, sehingga kita dapatkan garis perpotongan antara sinar pantul. Garis perpotongan sinar pantul ini terbentuk di sini, di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan. Dan ini terbalik ya sifatnya. Kemudian nyata, artinya di depan cermin, bukan di belakang cermin. Dan diperkecil, gitu ya, diperkecil. Oke, nyata, terbalik, terkecil, sehingga bayangannya ini tidak bisa kita lihat secara langsung, karena sifat bayangannya adalah nyata. Nah, kalau kita letakkan ini bendanya itu di depan cermin dan di belakang titik fokus, ya, maka sifat bayangannya ini tegak, maya, dan diperbesar. Nah, ini biasanya bisa kita lihat ya, bisa kita lihat secara langsung ya, karena sifat bayangannya itu maya. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama ini dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar datang melalui titik pusat kelengkungan itu dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, karena di sini tidak ada perpotongan sinar pantul, maka ini kita perpanjang sinarnya di belakang cermin. Ya, sinar pantulnya ini di belakang cermin diperpanjang, sinar pantul dari yang melalui sumbu utama ini diperpanjang di belakang cermin, sehingga terbentuk bayangan di belakang cermin yang sifatnya diperbesar. Perbesaran bayangan pada pada cermin itu bisa kita rumuskan dengan H aksen. H aksen itu adalah tinggi bayangan dibagi dengan H tinggi benda, atau S aksen itu adalah jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Kalau H aksen ini positif, ini menyatakan bayangan adalah tegak. Kalau H aksen ini negatif, maka menyatakan bayangan adalah berbalik. Nah, kemudian ini rumus umum cermin yang menyatakan hubungan antara jarak benda dan jarak cermin adalah 1/S ditambah dengan 1/F S aksen itu sama dengan 1/F. 1/S itu adalah jarak benda ya, dari cermin, 1/S aksen itu adalah jarak bayangan dari cermin, sama dengan 1/F. Nah, manfaat cermin cekung ini bisa untuk berdandan, ya, untuk kalau kita dekatkan ya bayangannya bendanya itu terletak pada posisi di antara titik fokus dan cermin, ya, maka sifat bayangannya jadi maya, tegak, dan diperbesar. Nah, sehingga itu bisa digunakan untuk melihat bagian yang perlu untuk dilihat itu secara lebih jelas. Kemudian sebagai pemantul pada lampu sorot mobil, kemudian sebagai pemantul pada lampu senter, gitu ya. Pemantulan cahaya pada cermin cembung yang selanjutnya. Ya, cermin cembung yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Nah, pada cermin cembung ini titik fokus berada di belakang cermin. Ya. Kemudian titik pusat kelengkungan berada di belakang cermin. Karena memang jari-jarinya itu tentu arah lingkarannya adalah ke sana, ke belakang sana, ya kan? Sinar datang sejajar sumbu utama
dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Ya ini. Kemudian sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar datang yang menuju pada titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali dari titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, kita bisa melukis bayangan pada cermin cembung dengan menggunakan sifat-sifat tadi. Yang pertama, misalkan kita letakkan benda di depan cermin, kemudian kita gambarkan bayangannya, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus, dan sinar datang yang melalui yang menuju titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, karena di sini tidak ada perpotongan, ya maka tidak ada perpotongan sinar pantul di depan cermin, maka kita perpanjang di belakang cermin. Ya, sinar pantul dari titik fokus ini tadi ya, yang dipantulkan dari titik fokus ini diperpanjang, kemudian ini juga diperpanjang. Nah, sehingga terjadi perpotongan sinar pantul pada daerah di belakang cermin di sini. Maka sifat bayangan pada cermin cembung itu adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, ini bisa kita gunakan ya untuk apa namanya? Jadi semua benda yang berada di depan cermin cembung itu sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Jadi langsung bisa kita lihat pada cermin. Nah, ini seringkali digunakan untuk melihat atau benda-benda yang ada di belakang kendaraan, ya, itu spion kendaraan. Ini cerminnya adalah cermin cembung, karena jangkauan penglihatannya akan menjadi lebih luas. Kemudian juga sering bisa kita gunakan untuk melihat apa namanya, biasanya dipasang di daerah persimpangan, ya pertigaan atau perempatan, itu ada apa namanya benda mengkilap gitu ya, kayak logam gitu yang mengkilap, yang bisa kita gunakan untuk melihat kondisi sekeliling yang tidak bisa terlihat dari persimpangan tersebut, semacam kaca gitu ya, semacam pemantul, kita bisa melihat dari situ bayangan-bayangan dari arah yang lain. Ya. Nah, sama untuk rumus umum dari cermin cembung ini sama. Nah, yang membedakan adalah jarak fokus dari jari-jari cermin lengkung, cermin cembung ini selalu bertanda negatif. Karena memang dia terletak di belakang cermin. Perbesaran bayangan juga bisa kita hitung dengan persamaan M sama dengan H aksen per H atau S aksen per S. Nah, adik-adik semuanya, kita tadi sudah mempelajari sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, cahaya itu dipantulkan pada kaca biasanya ya. Nah, kaca itu terbuat dari bahan, ya biasanya adalah campuran dari silikon dioksida, SiO2, ditambah dengan Na2O dan CaO dan beberapa zat lain. Nah, suhu lelehnya sangat tinggi, mencapai 2000 derajat Celcius, dan bentuk susunan atomnya itu adalah amorf atau non-kristal. Jadi tidak tersusun secara teratur atom-atom pada bahan kaca atau molekul-molekul pada bahan kaca. Sehingga dari sifatnya ini biasanya untuk material-material amorf atau material ini karena memang susunan tidak teratur, biasanya bahannya menjadi rapuh gitu ya. Ya, adik-adik sekalian yang berbahagia, itulah apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat perkuliahan fisika, teknik, dan praktikum ini.
dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.